Ya, untuk mengetahui secara utuh peristiwa ini, kami akan berbincang dengan AKBP Yusriandi Yusrin, Kapolres Lampung Selatan. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, Pak Kapolres, boleh diceritakan kepada kami bagaimana kronologi dari peristiwa ini sehingga akhirnya polisi bisa mengungkap kejadian kematian korban? Ya baik, perlu kami sampaikan ya. Jadi SPKT Polres Lampung Selatan ini menerima laporan polisi pada hari Minggu sekitar jam 6 pagi. Ini perihal dugaan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini pada saat sedang latihan pencaksilat di Pondok Pesantren Miftahul Huda 606 di Kalianda, Lampung Selatan. Adapun dalam hal ini yang menjadi korban yaitu adik kita MPK ya, meninggal dunia pada saat kejadian. Kemudian setelah menerima laporan tersebut ya, penyidik dari Satreskrim kemudian identifikasi dari Polres segera turun ke lokasi untuk melakukan TKP dan olah TKP di lokasi kejadian. Saat ini penyidik sudah mengambil keterangan 10 orang santri termasuk di dalamnya pelatih, ada 4 orang. Ini sudah kita ambil keterangan, di mana kronologi singkat perlu kami sampaikan. Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu malam. Sabtu malam sekitar jam 22.30 saat para santri ini sedang melaksanakan latihan ujian naik sabuk ya di dalam pencaksilat tersebut. Namun di dalamnya memang ada unsur mahar ya. Unsur mahar ini sifatnya hukuman terhadap para santri ini dikarenakan apa? Korban ini beberapa hari si anak kita ini yang meninggal beberapa hari ini tidak masuk dalam pondok pesantren sehingga terjadilah mahar hukuman pada para santri itu. Demikian. Ya, Pak Kapolres, kalau misalnya dari apa yang disampaikan para saksi, sebenarnya proses ujian itu seperti apa? Karena kan ditemukan luka lebam banyak sekali di tubuh korban. Memang harus seperti itu atau biasanya tidak dilakukan seperti itu? Ya baik, Mbak, perlu saya sampaikan, kita sudah mengambil keterangan dari para saksi dan pelatih, di mana kita sampaikan ada proses mahar hukuman kepada korban dan juga rekan dari korban ini. Terjadi memang di situ ada kontak fisik dalamnya. Kontak fisik ini terjadi pemukulan ke bagian perut dan dada yang dilakukan oleh para pelatih. Kemudian pada saat terjadi itu korban ini langsung jatuh, izin menyampaikan, dia mengangkat tangan bahwa dia sudah mengerang kesakitan. Kemudian dari pelatih melakukan penanganan awal untuk melakukan memang bila terjadi hal seperti itu memang sudah biasa protapnya mereka itu untuk melakukan pijat di bagian perutnya. Demikian, Mbak. Oke, dari mahar yang tadi Pak Kapolres sampaikan, apakah hanya dilakukan oleh satu orang pelatih atau mungkin ada lebih dari satu orang, Pak? Ya baik, untuk proses mahar itu dilakukan oleh seluruh pelatih kepada santri-santri yang ada itu. Jadi total memang ada 7 orang santri berikut dari korban. 7 orang santri ini diminta oleh pelatihnya sendiri untuk memukul dalam kaitannya mahar tersebut atau bagaimana? Jadi dikarenakan korban ini ya meninggalkan pondok tanpa izin, akhirnya dengan jiwa korsa dengan seluruh santri yang lain itu dilakukan proses mahar oleh para pelatih. Inisiatif dari para pelatih. Tapi ini sering dilakukan begitu setiap kali ada ujian ya, Pak Kapolres? Ya, kalau dari keterangan para pelatih dan santri, memang proses ini sering dilakukan metode-metode dalam pencaksilat ini. Nah, sehingga kami juga butuh pemeriksaan lebih lanjut, pendalaman, dan juga ahli nanti yang di bidang ini, mungkin dari IPSI, pencaksilat, untuk bisa mengetahui bagaimana metode pola pembinaan dalam kegiatan pencaksilat ini. Demikian. Oke. Status hukum terhadap para saksi yang diperiksa apa, Pak, sampai sejauh ini? Sementara masih saksi semua, karena ini semuanya di anak-anak di bawah umur, ya, sehingga kita butuh penanganan yang ekstra terkait anak-anak ini.
Dan ke depan kita juga ini sudah kita lakukan otopsi dari pihak Rumah Sakit Bob Bazar. Ini kita masih menunggu hasil dari otopsi dan akan kita sampaikan ke pihak. Baik, terima kasih AKBP Yusriandi Yusrin, Kapolres Lampung Selatan sudah meluangkan waktu dan juga berbagi informasi pada kami pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu Pak. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi.